tanya sama-sama Om ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Sehat gak Om ya? Kalau Om yakin semuanya pasti sehat. Puji Tuhan. Iya. Kalau misalnya ada yang tidak sehat pun, nanti kalau nyanyinya dengan semangat, pasti selesai nyanyi ada mujizat Om. Amin. Pasti disembuhkan ya Om ya. Amin, Karena percaya, Tuhan Yesus itu Allah penyembuh, tabib di atas segala tabib. Tabib itu apa Om? Tabib itu dokter. Kayak dokter Iya. ya. Jadi Tuhan mampu menyembuhkan setiap sakit penyakitnya adik-adik. Nah, kita mau memulai jalannya ibadah sekolah minggu ini. Iya. Kita mau berdoa dulu adik-adik. Kita mau buka hati kita, mau buka acara kebaktian ini. Kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai Tuhan kebaktian sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin jalannya acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Tuhan setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan, yang ada dimanapun Tuhan yang menyaksikan Tuhan live streaming ini Tuhan, mendapatkan berkat daripada Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan dalam acara kebaktian sekolah minggu ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka acara sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Gimana Om? Iya. Selama 1 minggu ini bagaimana ya keadaan? Kalau Om murid-murid kita, sendiri baik-baik saja Om. Puji Nah, Tuhan. kalau Om Yoyo sendiri? Puji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan karena Memberi Tuhan kekuatan. sayang Amin. sama Om. Iya. Jadi Omnya sudah good. Nah, Good. kalau anak-anak gimana? Wah ini. Nah, kita tanya sama-sama Iya. lagi Om ya. Sekarang Om yang tanya coba Om. Om yang tanya Iya. ya. Nah, adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Baik-baik saja kan? Iya. Om yakin semuanya baik semua, ya. Loh, itu kok Iya. ada yang masih Iya. kayak murung? Iya Om, makanya Kayak ada saya murung. tadi kok ada yang aneh gitu ya Om ya. Iya, kalau ada yang murung. Nah, adik-adik nyanyinya nanti kita mau nyanyi sama-sama dengan semangat, dengan penuh sukacita adik-adik ya, supaya yang murungnya itu jadi hilang, yang sakit jadi sembuh. Nanti studinya adik-adik, dalam sekolahnya adik-adik Menjadi good, berprestasi adik-adik ya. Iya, semua Nah, karena siapa Om? karena Tuhan itu mengasihi semuanya Om. Semuanya Om. Semua. Contohnya apa Om? Contohnya Om. Nah, kalau adik-adik lihat, Omnya lihat ya. Kalau pagi hari ada bunyi cuit 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 cuit. Bunyi apa Om ya? Burung Om. Bunyi burung, betul adik-adik? Iya Om, Betul, benar bunyi Om. burung. Nah, kalau gitu Tuhan itu mencintai burung-burung itu juga. Oh. Gimana? Kalau burung-burung itu tidak dicintai Tuhan, kelaparan lalu lemes. Mati, Om. Nah, Tuhan memberi mereka makan. Iya, iya. Lalu ada bunga di padang, sama Tuhan diberi keindahan. Iya. Nah, sama adik-adik semua juga diberi berkat sama Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama Om yuk. Oke Om. Iya. Sambil gerakan ya Om ya. Sambil pakai gerakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi
burung yang ada, makhluk hidup yang ada, sama tanaman juga ya Om ya. Iya, tapi tidak hanya itu Om. Yang dikasihi Tuhan itu Om, sama semuanya adik-adik yang ada di rumah itu Iya. juga dikasihi Tuhan. Siapa yang percaya kalau adik-adik dikasih Tuhan, angkat tangannya. Yang tinggi ya Om ya. Nah, lu ada yang lompat Om. Oh iya, ada yang Wah. lompat. Wah, puji Tuhan. Nah, semuanya dikasih sama Tuhan adik-adik. Anak yang masih kecil Iya. dikasih Tuhan. Sama yang sudah Remaja Om. remaja dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan. Terus ada yang ini Om. Apa Apa Om? ini ya? Aduh, pakai tongkat. Oh pakai tongkat, oh kakek. Kakek. Iya kakek. Selain kakek, pasangannya kakek siapa Kamu yang adik? punya Om nggak usah ngomong Om. Oh nggak bisa ngomong Om ya? Iya, nggak Giginya bisa. nggak ada ompong Iya, ya? nggak ada gigi, Waduh. Om. Nenek Ya, juga. iya, Om. Iya kakek, nenek itu juga dikasih sama Tuhan loh adik-adik. Papa mama? Mama juga. Oh, papa mama Jadi juga. papa, bapak, ibu semuanya dikasih Tuhan, tidak terkecuali. Nah, kita mau aminkan kalau kasihnya Tuhan kepada semua ini dengan sebuah lagu Om. Ada lagunya Om? Ada lagunya. Kalau gitu Nah, kita sama-sama belajar kita Om. sama-sama belajar. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kita belajar sama-sama. Ya. Yuk. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Bentar, Om. Iya, Iya. Om. Nah, lagu ini tadi ada gerakannya Om ya. Gimana Om? Gimana Om? Pelan-pelan Om. Gimana pelan-pelan? Kalau anak-anak kecil tuh gini ya, Oh, karena anak masih kecil, kecil. iya. Kalau anak-anak besar kayak gini. Oh, segini. Iya. Kalau pemuda dan pemudi kayak gini Om. Oh pasang badan ya Om Nah, ya. Ya. Jadi yang gerakan bukan cuma Omnya yang di depan ini ya, bukan cuma Omnya dan pemain musiknya yang goyang-goyang, tapi adik-adik juga ikut gerakan yuk. Iya. Terus selain pemuda dan pemudi, ibu bapak, Ibu, bapak, kakek kakek, nenek, iya. Iya. Itu semuanya ya. Semuanya. Ibu bapak kakek nenek, Tuhan Cinta. cinta. Bisa adik-adik mau gerakan sama-sama? Mau Om. Mau. Ayo kita gerakan sama-sama. Siap-siap adik-adik ya. Kita mau gerakan yang semangat. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda dan pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Cinta ya Om ya. Iya, Tuhan cinta sama kita semua, anak-anak kecil, anak-anak besar tanpa terkecuali. Ya, kalau Tuhan itu sudah cinta sama kita, berarti kita harus membalas cintanya Tuhan. Betul nggak Om? Betul Om. Betul nggak adik-adik? Betul. Betul. Dengan ya. cara apa Om? Nah, kita mau nurut sama Tuhan, Nurut sama itu Tuhan. bukti bahwa kita cinta sama Tuhan. Betul nggak Om ya? Betul betul Om. Betul. Nurutnya sama Tuhan tuh gimana ya Om ya? Ada yang tahu? Contohnya? Adik-adik ada yang tahu? Memuji Tuhan Om. Memuji Tuhan. Kalau kita sedang nyanyi gini, Iya Om, itu nurut ikut Om. nyanyi. Ikut nyanyi. Iya. Kalau waktunya nanti dengarkan firman Tuhan, boleh ndak nanti lari-lari? No, nggak boleh Om. Boleh nggak nanti naik-naik kursi? Nggak Nggak boleh Om. Tapi apa Om? Telinganya dibuka yang yang lebar. Yang lebar. Iya. Terus duduk Om. Duduk yang diam. manis, hatinya dibuka lebar-lebar untuk firman-Nya Tuhan. Iya. Nah, adik-adik nanti semua juga seperti itu ya. Jangan main sendiri. Iya. Karena Omnya kadang lihat waktu firman Tuhan ada yang main sendiri Om. Tapi kalau adik-adik yang di rumah ini pasti enggak Om. Iya. Iya, pasti good semua. Iya. Oke, kalau gitu kita Oke. nyanyi aja langsung Om. Iya. Ya. Oke. Kita mau nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang Om. Iya.
bersama kita. Iya. Kalau gitu sekarang waktunya kita Mendengarkan firman Tuhan. betul. Kita mau siapkan hati kita. Siapkan semuanya. Betul. Telinga kita mau duduk diam. Nah. Seperti Maria, karena Tuhan telah mencintai kita. Betul, karena Tuhannya love adik-adik. Iya. Nah, kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik ya. Kalau Jesus loves me, Jesus loves you adik-adik ya. Ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak but He Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak, but He is strong. Yes, Jesus. Kita angkat tangan kita ya, dan ya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus love me. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. When I weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Engkau telah menjaga kami selama 1 minggu ini Tuhan. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Inilah bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau orapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila melalui hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu dapat diberkati. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat semakin bertumbuh dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Siapkan hati kami semua Tuhan, seperti kami rindu ketemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya. Ya, bagus. Tadi adik-adik semangat memuji Tuhannya. Ya Tuhan Yesus senang loh kalau anak-anak memuji dengan segenap hatinya ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Word of God. Tapi sebelum itu, Tante mau tanya dulu. Firman Tuhan yang minggu lalu apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Oh, betul. Ya, tentang
harta kesayangan Tuhan yang minggu lalu ya. Kalau kita mau taat, mau setia, mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, tentang Word of God. Ayo adik-adik, siapkan hati, pikiran, telinganya untuk kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang masih main sama adiknya, kalau ada yang masih buka HP, ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Kita mau berikan pikiran hati kita sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom anak-anak, selamat malam. Ketemu lagi sama Tante, apa kabar ya? Tante yakin dan percaya tetap sehat, tetap semangat ya. Malam ini kita mau belajar kembali ya tentang firman Tuhan ya. Anak-anak semuanya sudah siap ya? Duduk yang manis, jangan jalan-jalan, biar ngerti, biar paham pelajaran Alkitab pada malam hari ini ya. Anak-anak, pada malam hari ini firman Tuhannya diambil di dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13 ya. Judulnya tentang Word of God. Kalau itu diterjemahkan secara Indonesia memang kata-katanya Tuhan ya. Tetapi judul firman Tuhannya pada malam hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Word of God di sini yang dimaksud adalah firman Tuhan. Kita lihat ayatnya sudah Tante tulis di dalam slide di sebelah kanan Tante ya. Tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13, cukup panjang ya. Ayatnya sudah Tante tulis, Tante stabilo untuk ayat 12 dan ayat 13 ya. Tante di situ bacakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu yang ayat 12. Ayat yang ke-13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban ya. Yang sudah bisa baca firman Tuhan, Alkitabnya boleh dibuka, ayatnya cukup panjang ya. Sudah Tante juga tulis di dalam slide di sebelah kanan. Nah, yang belum bisa baca, biar dibantu sama kakaknya atau orang tua yang malam hari ini bergabung bersama-sama dalam Bible Study Kids. Anak-anak, firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar tentang, judulnya tadi apa? Ya, firman Allah, firman Tuhan. Nah, si anak ini mikir, biasanya kalau kita bicara firman Tuhan, firman Allah itu berkaitan dengan apa? Ya, sudah ada di dalam gambar. Seperti yang sekarang yang mungkin sudah ngambil. Ayo apa? Iya, Alkitab. Nah, seperti di gambar ini ya. Si anak tadi mikir, judulnya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya Alkitab ini. Ya, selama ini yang kita tahu tentang firman Tuhan itu ya Alkitab. Ya, tapi malam hari ini kita mau belajar, kita mau sedikit kupas anak-anak tentang firman Tuhan. Nah, ayat tadi di dalam pembahasannya Ibrani 4 ayat 12, Tante kupas ya. Di situ dituliskan apa? Sebab firman Allah. Jadi ada 3 poin di dalam Ibrani 4 ayat 12 ya. Hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, sekarang kita mau bicara tentang hidup. Firman Allah itu hidup. Nah, apa maksudnya? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, di situ apa? Mungkin ada yang mau buka Alkitabnya buat yang sudah bisa baca ya. Nah, Tante tulis di dalam slide di sebelah kanan Tante, isinya apa?
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Allah itu sendiri, anak-anak, yang mana merupakan itu firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, ya, ini lanjutannya. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Lah, inilah yang dimaksud firman itu hidup, karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa itu firman yang telah menjadi manusia seperti di dalam gambar? Siapa coba? Iya, betul, Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi inilah yang dimaksud firman itu adalah hidup, karena firman itu telah menjadi manusia seperti di dalam Yohanes 1 ayat 14. Nah, sebelumnya tadi udah dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, dan dia dikatakan hidup karena firman itu telah menjadi manusia, yaitu ada di dalam pribadinya Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita tahu dia adalah anak tunggal Bapa, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran, yang mana dia diturunkan ke dunia untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, anak-anak, poin yang kedua, ya, kalau tadi bicara tentang firman Allah itu hidup, sekarang firman Allah itu kuat, ya. Firman Allah itu kuat, yaitu menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita, supaya apa? Kita benar-benar dikuatkan dalam kondisi apapun juga, ya. Supaya iman kita itu teguh, kokoh, supaya iman kita itu tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Ya, firman Allah ini membuat kita menjadi tetap kuat dalam kondisi apapun, yang mana kondisi yang tidak enak sekalipun, firman Tuhan, firman Allah ini bisa membuat kita kuat. Ini yang dimaksud. Banyak sekali ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana, ya, firman Tuhan itu membuat kita tetap bisa kuat, ya, sekalipun kondisi itu secara kasat mata nggak enak, ya. Seperti dalam kondisi sekarang ini, ya, memang sekarang pandeminya boleh dikatakan sudah mulai betul-betul turun, ya. Kita berusaha sudah 2 tahun, ya anak-anak, ya, kondisinya nggak enak, tetapi kita berusaha untuk yang sekolah online, bagaimanapun kesulitannya tetap, ya, benar-benar kita bertahan untuk bisa mampu, kita yakin. Nah, ini dikuatkan oleh firman-firman Tuhan. Juga orang tua dalam kondisi keuangan dan pekerjaan, ya, kalau firman Tuhan itu disampaikan ada kata-kata yang menguatkan, yaitu iman itu bisa bangkit. Ini yang dimaksud, ya, firman Tuhan itu bisa menguatkan, bisa membuat kita itu betul-betul strong, ya, dengan kehidupan kita ini yang sangat gak enak, ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini tante ambil sebagian ayat di dalam Alkitab, ya, yang menuliskan bagaimana firman Tuhan itu menguatkan kita, ya. Mazmur 119 ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, ya. Ini buat orang yang sedang bersedih hati, duka hati itu sedih sekali, ya. Jadi lewat firman itu dikatakan teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kita minta dikuatkan sama Tuhan, ya. Lewat firman ini jelas dikatakan, ya, diteguhkan, dikuatkan, dimampukan, sekalipun dalam kondisi yang sedang sedih berduka hati. Mazmur 119 ayat 107, aku sangat tertindas, ya Tuhan, ya, kondisi yang terpuruk, ya, mungkin dalam kondisi pandemi kemarin, ya, orang tuanya dalam kondisi yang betul-betul terpuruk, tertekan, kehilangan pekerjaan, keuangan merosot, ya, semuanya menjadi sangat terbeban berat, jadi benar-benar tertindas, ya. Di situ dikatakan apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, ya. Jelas dikatakan dibuat hidup, dibuat kuat, ya, dimampukan. Anak-anak, firman Tuhan ini benar-benar ada kuasa,
Ya, ada kuasa yang luar biasa. Ya, firman Tuhan itu benar-benar menjadi kekuatan buat kita dalam menghadapi hari-hari kita. Kita nggak tahu ke depan ini bagaimana, ya. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yang terakhir di ayat 4 Ibrani 4 ayat 12 ini, poin yang ketiga, ada kata-katanya apa? Firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ya. Wih, pedang, kalian bisa lihat tuh gambarnya pedang. Kalau bermata dua, bisa kalian bayangkan, boleh dikatakan pedang itu betul-betul sudah luar biasa hebat, ya. Tapi ini lebih tajam daripada pedang bermata dua, ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Tuhan, itulah firman Allah, ya. Seperti pedang, ya, yang lebih dari pedang bermata dua, bisa memisahkan mana itu pikiran kita, mana itu firman Tuhan, mana itu pertimbangan kita, ya, mana itu firman Tuhan, mana itu pertimbangan kita, mana itu hati kita, ya, dipisahkan sama Tuhan. Nah, di situ jelas dikatakan jiwa dan roh itu bisa terpisah, ya, sendi dan sumsum itu bisa terpisah. Wih, pokoknya luar biasa firman Tuhan tuh, ada kuasa, ada urapan. Kenapa bisa seperti itu? Kita ikuti terus, ya. Kenapa, anak-anak? Karena ternyata firman Tuhan ini adalah pedang roh. Wow, ya. Efesus 6 ayat 17, seperti di dalam ayat yang sudah Tante tulis di sebelah kanan ini. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini anak-anak, ya. Kenapa dia bisa lebih tajam dari pedang bermata dua? Karena firman Allah itu adalah pedang roh, ya. Bisa memisahkan pikiran pertimbangan kita dengan firman Allah, bisa memisahkan jiwa dan roh, bahkan ditulis bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Itu betul-betul luar biasa. Nah, anak-anak, jadi di dalam Ibrani 4 ayat 12 ada 3 poin yang menyampaikan bahwa firman Allah itu apa tadi sudah disebutkan satu persatu, ya. Kalian bisa tahu yang pertama apa? Kalau masih ingat, hidup, ya. Yang kedua kuat, yang ketiga lebih dari pedang bermata dua. Nah, berikutnya anak-anak, kita bahas ayat selanjutnya di dalam Ibrani 4 ayat 13, ya. Seperti di dalam Bible itu terbuka. Di situ ditulis apa? Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Hati-hati, ya. Dengan firman Tuhan ini tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatunya telanjang dan terbuka di depan mata Dia, di depan matanya Tuhan, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban, ya. Jelas di situ Tante Stabilo kuning, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Itulah firman Tuhan, ya. Dengan firman Tuhan betul-betul dikupas sama Tuhan, sangat teliti, sangat detil. Hal apapun itu tertulis dengan jelas di dalam firman Tuhan, kata demi kata, ayat demi ayat, kalimat yang penuh kuasa, kalimat yang sungguh luar biasa. Itulah namanya firman Tuhan, ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari firman Tuhan. Semuanya sangat jelas, ya, sangat terbuka. Berikutnya, kenapa? Kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 24. Kenapa bisa begitu, anak-anak? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ini dari Bapa sendiri yang nulis firman Tuhan, ya. Yang menyampaikan semua itu Bapa sendiri. Bapa yang di surga itu menyampaikan semuanya dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, ya. Setebal itu semuanya Tuhan. Itulah kenapa tidak bisa tersembunyi sedikit
pun dari firman Tuhan. Karena Bapa sendiri yang sudah menyampaikan firman Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas lagi ya berkaitan dengan firman Tuhan, kalau kalian tahu dulu firman Tuhan Tante pernah sampaikan tentang penabur ya. Firman Tuhan itu adalah benih yang ada yang buat kita untuk hidup menjalani sesuai dengan firman Tuhan ya. Benih itu sangat penting, yaitu firman Tuhan sendiri. Nah, kita lihat ya videonya ini ya. Yuk sama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, sudah dilihat ya videonya? Nah, pasti semuanya sudah hafal cerita tentang penabur itu ya, dengan benih ya. Tante ingatkan sekali lagi, benih itu adalah apa? Coba apa? Ya, betul. Benih itu adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sangat penting ya. Tadi sudah dijelaskan ya, cerita ini sangat umum ya, semua sudah pada hafal. Anak-anak sekolah minggu Tante percaya kalian sangat mengerti. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang tumbuhnya dihimpit oleh semak belukar. Tetapi benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur, di hati yang
penuh kasih, di hati yang siap untuk mendengar firman Tuhan seperti yang kita alami sekarang ya. Kita mengikuti live streaming ya, yang mana hati kita ini siap ya, siap ditaburi firman Tuhan ya. Kalau hati kita tuh siap ditaburi dengan firman Tuhan, kita tidak disibukkan ya dengan hal-hal duduk yang manis. Kita dengarkan, kita buka telinga kita supaya kita benar-benar mengerti. Minggu yang lalu tantenya menyampaikan apa? Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Kita menjadi harta kesayangannya ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita jadi harta kesayangannya, yang pastinya apa? Kita ini bisa tumbuh rohani kita, iman kita itu bisa berkembang ya. Dan ingat anak-anak, firman itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, dan firman itu sangat membantu kita, sangat menolong kita ya. Anak-anak, Tante mau sampaikan di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan pelajaran pembahasan kita tentang firman Tuhan, tentang firman Allah ya. Yang pertama anak-anak, firman Tuhan itu menjadi seperti di dalam slide ini apa? Tante tulis warna merah. Ya, makanan untuk rohani kita ya. Makanan untuk rohani kita seperti di dalam Matius 4 ayat 4 itu tertulis ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tante kasih stabilo warna hijau, tante kasih garis bawah underline. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anak-anak, itulah ya, firman Allah itu menjadi makanan buat rohani kita ya. Seperti video tadi itu ya, betul-betul hati kita itu menjadi tanah yang subur, terus disirami ya dengan firman Tuhan, tumbuh subur. Kalau kalian masih ingat ada lagunya kan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, kalau firman Tuhan itu menjadi makanan buat rohani kita, kalau firman Tuhan itu sebagai benih ditaburkan di tanah yang subur, di hati kita yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat terbuka dengan firman Tuhan ya, firman Tuhan itu akan bisa membuat kita itu, hidup kita tuh jadi indah, berbuah anak-anak ya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, seperti tadi di dalam video tadi yang sudah disampaikan. Itulah yang dimaksud firman Tuhan itu menjadi makanan bagi rohani kita. Poin yang kedua anak-anak, di dalam firman Tuhan itu ada apa? Janji Tuhan ya. Kalau kalian lihat Alkitab itu isinya tuh semuanya itu adalah janji-janji Tuhan ya. Mungkin buat kita tuh nggak enak, tetapi anak-anak ya, janji Tuhan itu adalah yang terbaik. Katakan amin, amin ya. Janji Tuhan itu yang sangat indah buat kita anak-anaknya, dan selalu Tuhan rencanakan itu semuanya tepat pada waktunya. Seperti dalam gambarnya tante itu ada jamnya ya. Kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini berakhir, kapan semuanya kembali normal. Bahkan kalian juga tahu berita sekarang apa yang terjadi, hal-hal datang silih berganti, hal-hal baru. Boleh dikatakan itu menjadi persoalan, problema. Tapi jangan takut ya, Tuhan pasti menyertai kita, pasti melindungi kita. Itu ada di dalam Alkitab, dan itu merupakan janjinya Tuhan. Jadi firman Tuhan itu berisikan janjinya Tuhan, sangat lengkap ya. Di dalam Roma 9 ayat 6a, di situ dituliskan, akan tetapi firman Allah itu tidak mungkin gagal. Tuh, sudah ditulis, tidak mungkin gagal, pasti berhasil, pasti dilakukan. Kalau Tuhan yang melakukan, pasti berhasil dan pasti indah, pasti luar biasa, pasti terbaik. Katakan amin, amin. Di dalam Roma 9 ayat 28 di situ dituliskan apa? Sebab apa yang telah difirmankannya
akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, kata-kata yang bagus ini ya, Tante Stabilo, Tante kasih underline, Tante kasih garis bawah ya. Malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan itu mengandung janji Tuhan yang mana tidak mungkin gagal, pasti terjadi dan akan dilakukan Tuhan. Jadi kita tunggu waktunya Tuhan, sedang direncanakan sama Tuhan, dan rencananya Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Jadi anak-anak, di dalam firman Allah ya, poin yang kedua kita belajar apa anak-anak? Di dalam firman Allah itu ada janjinya Allah. Berikutnya anak-anak, di poin yang ketiga ya, tidak pernah berubah. Ya, firman Allah itu tidak pernah berubah. 1 Petrus 1 ayat 25 di situ dituliskan apa? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tidak lekang oleh waktu, abadi seterusnya. Ya, kalau digambar kalian melihat seorang kakek ya, kakek membacakan cerita Alkitab kepada cucu-cucunya ya. Itu generasi. Mungkin juga si kakek buyut ini menceritakan pada cicitnya. Nah, sudah generasi keberapa itu? Tapi ceritanya masih terus ya, terus bahkan kita belajar firman Tuhan, cerita tentang Daud dan Goliat, Daniel di kandang singa, Sadra, Mesa dan Abednego. Ceritanya tuh terus diceritakan. Itulah namanya tidak pernah berubah oleh waktu, tetap untuk selama-lamanya ya. Itulah firman Tuhan anak-anak ya. 3 poin ini perlu kalian perhatikan ya. Diingat-ingat bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Tante ulang ya. Ayo, ada 3 tadi hal yang perlu diperhatikan pada malam hari ini. Kita belajar tentang firman Allah. Apa yuk 3 poin yang berkaitan dengan firman Allah? Coba. Yang pertama, iya, menjadi makanan buat hidup kita, menjadi makanan buat rohani kita ya. Lalu yang kedua tadi apa? Ya, isinya janji Tuhan Tante. Betul, firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan. Dan kalian tahu janjinya Tuhan itu pasti terjadi, tidak pernah diingkari, dan janjinya Tuhan itu pasti the best. Nah, yang ketiga, tidak pernah berubah ya. Jadi terus selama-lamanya ya, abadi anak-anak. Itulah firman Tuhan. Ingat ya, 3 poin tentang firman Tuhan ini. Nah, anak-anak, sampai di sini ya kita belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sampai pada ayat mas. Ayat masnya ini kalian semua pasti sudah hafal ya. Bagus ya. Sekali lagi ayat ini memang sudah hafal ya. Terus turun temurun ya, sampai kapanpun nanti kalau kalian sudah dewasa. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa orang tua atau siapapun yang mendampingi ya. Kita perlu tahu anak-anak, firman Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat ya anak-anak, Mazmur 119 ayat 115 di situ jelas dituliskan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca sekali lagi ya. Mungkin yang mau buka Bible silakan, atau yang mau baca sama-sama dengan Tante di dalam slide yang sudah disiapkan Tante sebelah kanan, boleh. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 115. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 115. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Sebelum kita berdoa, sebelum Tante tutup, kita mau pujikan satu pujian. Sangat sederhana pujian ini. Pujian ini sangat singkat ya. Judulnya Firman Tuhan Ku Dengar.
ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak ingat ya, firman Tuhan itu sangat luar biasa. Dia menjadi makanan buat rohani kita, dan ada janji Tuhan lalu tidak pernah berubah, bisa untuk selama-lamanya. Kita pujikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata ya. Pelajaran Alkitab pada malam hari ini sudah selesai. Biar kalian boleh benar-benar menjadikan rema bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita berdoa anak-anak. Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini kami boleh belajar satu hal tentang firman Tuhan tuh. Tuhan, Engkau urapi Tuhan anak-anak biar mereka boleh memakai semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan biar firman pada malam hari ini boleh menjadi rema buat mereka. Kami serahkan semua audiens Tuhan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini dalam pelajaran Alkitab, biar Tuhan sendiri yang akan bekerja terus melawat, menjamah hati mereka dan hidup mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat malam anak-anak.